Awal abad ke-16, bangsa Portugis menjadi salah satu pelopor penjelajah samudera dengan semangat 3D, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Mereka berlayar jauh dari Eropa menuju Asia. Tujuannya utamanya yang jelas, mencari rempah-rempah. Pada 10 Oktober 1486, Bartolomeu Dias ditunjuk oleh Raja John II dari Portugal sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mencari rute perdagangan baru ke Asia, atau lebih tepatnya India. Kala itu, Portugal dan negara-negara Eropa lainnya telah lama menjalin hubungan dagang dengan Asia, tetapi rute barat telah ditutup pada tahun 1450-an karena penaklukan kekaisaran Ottoman atas Konstantinopel. Pada 1487, Bartolomeu Dias berangkat dari pelabuhan Lisbon di Portugal dengan 3 buah kapal. Pada Desember 1487, Bartolomeu Dias mencapai Walvis Bay, kemudian mengitari Tanjung Harapan dan seterusnya menjalankan perjalanannya ke arah timur. Perjalanan Vasco da Gama adalah perjalanan bersejarah yang dilakukan oleh seorang penjajah Portugis, Vasco da Gama, yang berhasil menemukan rute laut langsung dari Eropa ke India dengan mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika. Pelayaran ini membuka jalur perdagangan baru antara Eropa dan Asia, serta mengubah peta perdagangan dunia. Rute ini dimulai dengan Vasco da Gama yang memulai perjalanan dari Portugal, lalu menyusuri Afrika Barat dan mengitari Tanjung Harapan. Kapal-kapal Vasco da Gama berhasil mengitari Tanjung Harapan dan membuka jalur ke pantai timur Afrika. Setelah menyusuri pantai timur Afrika, melewati lautan Arab dan tiba di pantai Malabar, India. Akhirnya pada tahun 1498 dicatat oleh BBC, pencapaian Vasco da Gama ini sangat penting karena membuka langsung jalur perdagangan dari Eropa ke India. Yang terakhir ada rute perjalanan dari Alfonso de Albuquerque ke Indonesia, khususnya Maluku, dimulai dari Portugal menuju pantai barat Afrika, lalu ke Tanjung Harapan, kemudian ke pantai timur Afrika dan India. Dari India, armada berlayar ke Malaka dan akhirnya mencapai Maluku. Penaklukan Malaka oleh Albuquerque terjadi pada tahun 1511. Rute perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia dimulai dari Belanda menuju pantai barat Afrika, lalu Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan akhirnya sampai di Banten. Tokoh penting dalam perjalanan ini adalah Cornelis de Houtman yang memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Hindia Timur pada tahun 1595. Rute perjalanannya sendiri adalah berangkat dari Belanda. Ekspedisi dimulai dari Amsterdam atau Rotterdam menuju pantai barat Afrika. Kapal-kapal Belanda berlayar menyusuri pantai barat Afrika, melewati Tanjung Harapan. Rombongan melewati Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, sebuah titik paling penting dalam rute perdagangan. Mengarungi Samudra Hindia, setelah melewati Tanjung Harapan, kapal-kapal berlayar melintasi Samudra Hindia melalui Selat Sunda. Kapal-kapal kemudian melewati Selat Sunda yang menjadi pintu gerbang menuju ke Pulau Nusantara. Akhirnya tiba di Banten. Ekspedisi tiba di Banten, sebuah pelabuhan paling penting di Jawa. Tokoh yang penting adalah Cornelis de Houtman karena ia adalah pemimpin ekspedisi pertama Belanda ke Hindia Timur pada tahun 1595. Ekspedisinya membuka jalan bagi kedatangan bangsa Belanda selanjutnya untuk berdagang dan akhirnya menjajah Indonesia. Bangsa Belanda sendiri memilih rute pelayaran ke Indonesia terutama karena alasan ekonomi, yaitu untuk mencari atau menguasai rempah-rempah yang sangat menguntungkan di Eropa. Selain itu, persaingan dengan bangsa Eropa seperti Portugis juga menjadi faktor penting dalam pemilihan rute dan tujuan mereka. Penyebab awal terjadinya penjelajahan dan ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke Asia disebabkan oleh 2 peristiwa politik yang penting. 1. Perang Salib. Saat terjadi Perang Salib, jalur perdagangan antara Eropa dan Asia menjadi berantakan karena perang yang terjadi di perbatasan 2 benua tersebut. 2. Jatuhnya Konstantinopel. 2 abad setelahnya, Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani. Masyarakat Eropa menjadi kesulitan untuk mencari jalan atau akses perdagangan ke Asia.
melarang pedagang Eropa untuk masuk ke kota Konstantinopel oleh Kaisar Turki Utsmani dan Sultan Muhammad. Karena kota yang menjadi pintu masuk utama perdagangan rempah-rempah direbut, akhirnya bangsa Eropa mengerahkan pelautnya untuk berlayar dan mencari jalur perdagangan baru. Perjalanan Spanyol ke Indonesia. Tujuan Spanyol datang ke Indonesia adalah menjalankan 3G, menguasai rempah-rempah dan menduduki wilayah Nusantara. Ekspedisi Spanyol didukung dengan pemerintahannya sebenarnya juga bertujuan untuk menyaingi Portugis yang memiliki ambisi. Tak heran jika tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol ini pun hampir sama dengan bangsa Portugis. Pada 3 Agustus 1492, Christopher Columbus, pelaut pertama yang memimpin pelayaran ke arah barat. Ketika Eropa sedang mencari jalan menuju Asia Timur, dia percaya bahwa berlayar ke arah barat dan melintasi Samudra Atlantik adalah jalan tercepat menemukan Asia. Walaupun awalnya sempat akan gagal, namun Columbus berhasil meyakinkan Ratu Isabella untuk mendanai pelayarannya. Pelayaran ini sebenarnya berisiko sangat tinggi. Pada awal kapanpun merasa ingin membatalkannya, tetapi Columbus tetap merasa yakin dengan rencanaannya. Akhirnya ia membawa 3 kapal yang berisi 120 pelaut. Perjalanan ini pertama kali berlabuh di Kepulauan Kanari yang berada di pelepas pantai Afrika. Lalu pada 6 September lanjut berlayar ke arah barat dan menemukan sebuah daratan baru yang mereka anggap sebagai India. Ternyata daerah tersebut adalah Kepulauan Salvador yang berada di benua Amerika. Setelah berhasil berlabuh di San Salvador, mereka menjelajahi wilayah di sekitarnya seperti Hispania, Trinidad, dan Venezuela, Selatan Amerika, dan lain-lainnya. Orang kamu jangan sombong. Kalau jadi orang jangan melawan orang. Pada tahun 1493, Columbus kembali ke Spanyol karena mereka menganggap bahwa benua Amerika adalah India. Mereka pulang tidak dengan tanah kosong, melainkan juga membawa emas dan tawanan. Walaupun begitu, berkat perjalanannya ini, Columbus diakui sebagai penemu benua baru yang bernama Amerika. Berikutnya, pelayaran dilanjutkan oleh Magellan yang merupakan keturunan Portugis. Dalam ekspedisinya ini juga dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Elcano sebagai kapten dari kapal yang ditumpanginya itu. Pelayaran dimulai pada 10 Agustus 1519 bersama 165 awak kapal yang terbagi dalam 5 kapal yang berbeda. Pelayaran Magellan bersama Elcano masih melanjutkan jalur dari ekspedisi Columbus, yaitu mencari rempah-rempah melalui Amerika. Pada November 1520 berhasil memasuki perairan Samudra Pasifik. Setelah itu pada Maret 1521 dengan kondisi makanan yang buruk, berhasil tiba di Kepulauan Masava untuk menyebarkan agama Katolik. Pulau ini pun kemudian berganti nama menjadi Filipina yang diambil nama Raja Spanyol pada waktu itu, Raja Philips III. Namun ternyata penyebaran agama yang dilakukan oleh Magellan menimbulkan berbagai perlawanan di sebagian wilayahnya. Pada tanggal 27 April 1521 terjadilah perang yang dilakukan oleh orang-orang Mactan yang mengakibatkan tewasnya Magellans di Filipina. Pada tanggal 27 April terjadilah perang. Akhirnya orang-orang Spanyol yang dipimpin oleh Kapten Juan Sebastian Elcano harus meninggalkan Filipina untuk kembali berlayar di daerah selatan. Lalu mereka berlabuh di Maluku setelah melewati Kalimantan Utara. Di Maluku ini mereka akhirnya berhasil menemukan rempah-rempah. Penjelajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka berhasil sampai di Tidore, Maluku.
rajinlah menyiram tanaman. Kedatangan bangsa Eropa ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat Maluku hingga menjadikan mereka sebagai sekutu. Tujuan orang-orang Tidore adalah agar Spanyol dapat bersekutu melawan kerajaan Ternate, karena saat itu terjadi perselisihan antara kerajaan Tidore dan Ternate. Kesempatan itu dimanfaatkan Spanyol untuk melakukan transaksi perdagangan dengan orang-orang Tidore, terutama rempah-rempah seperti cengkeh. Namun kedatangan Spanyol menjadi ancaman baru bagi Portugis. Pasalnya, Portugis menganggap Spanyol melanggar hak monopoli yang dilakukan oleh Portugis. Alhasil permusuhan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore pun semakin memanas. Spanyol yang didukung oleh Tidore dan Portugis yang didukung oleh Ternate. Karena perperangan tersebut tak terelakkan, Portugis dan Ternate pun keluar sebagai pemenangnya. Pada 22 April 1529 untuk menyelesaikan konflik antara dua bangsa Eropa dan dua kerajaan lokal ini dilakukan kesepakatan yang bernama Perjanjian Saragossa. Aurora, kamu jangan suka. Aurora, Spanyol yang meninggalkan wilayah Maluku dan kembali melakukan perdagangan di wilayah Filipina. Yang kedua, Portugis dapat melakukan kegiatan perdagangannya di sekitar wilayah Kepulauan Maluku. Setelah perjanjian Saragossa ini disepakati, Spanyol pun kembali ke negaranya dengan melalui jalur barat hingga ke Tanjung Harapan dan kembali ke negaranya sendiri, yakni Spanyol. Walaupun penjajahan Spanyol di Indonesia terbilang singkat, namun berkat ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Spanyol ini tercatat sejarah penting dan ilmu pengetahuan. Sebab dari ekspedisi ini diketahui jika bentuk dunia itu bulat.